Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwajia Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PGSDC, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membahas tentang peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Proses belajar itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri siswa. Agar proses belajar tersebut mengarah pada tercapainya tujuan dalam kurikulum, maka guru harus merencanakan dengan seksama dan sistematis berbagai pengalaman belajar dan memungkinkan perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Aktivitas guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal disebut dengan kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Berdasarkan uraian ini, kita dapat gambaran sepintas tentang apa sebenarnya belajar itu dan apa sebenarnya pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Duffy dan Rohel pada tahun 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Materi selanjutnya yaitu pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh oleh seseorang, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari pengalaman penelitian atau pendekatan psikologi. Tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar berbagai kekurangan yang nantinya makin lama tugas profesi sebagai guru dapat memperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukan selama ini. Itulah sebabnya sering dikenal istilah pengalaman adalah guru besar. Maksud seorang belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Dengan kata lain, praktik mengajar merupakan suatu pengalaman empirik. Materi selanjutnya yaitu filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Dimyati pada tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Keenam jenis materi ilmu tersebut meliputi yang pertama, ide abstrak, yang kedua, benda fisik, 3, jasad hidup, 4, gejala rohani, 5. Peristiwa sosial, dan 6. Proses tanda. Keenam jenis materi ilmu ini satu sama lain berbeda. Selanjutnya, dari 6 jenis materi ilmu ini berkembang berbagai cabang ilmu, rating ilmu, dan bahkan ribuan tangkai ilmu. Keseluruhan jenis, ranting, dan tangkai ilmu itu dibahas lebih rinci pada filsafat ilmu pengetahuan. Materi terakhir yaitu pembelajaran menggali konsep siswa.
Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr pada tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, faktor, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam kehidupan kesehariannya. Bayer 1986, Skill 1995.